Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Rizky Bagja Gumilar. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai eksponen dan logaritma, tepatnya dalam eksponen. Oke, baik, kita akan membahas mengenai eksponen. Kita perlu tahu dulu apa itu eksponen. Eksponen itu disebut juga sebagai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat dan apa tujuannya? Salah satu tujuannya yaitu untuk memudahkan, untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Nah, definisinya untuk pangkat bulat positif, jika n adalah sebuah bilangan bulat positif dan A bilangan real, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian N faktor yang masing-masing faktornya ialah A. Dengan kata lain, A pangkat N ini akan sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Contohnya, jika 4 pangkat 3, artinya 4 pangkat 3 ini adalah 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya, contoh yang lain, jika ada 1/2 dipangkatkan 3, artinya 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sebanyak pangkatnya 3 kali. Selanjutnya contoh yang lain, negatif 3 dipangkatkan 4, artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali. Itulah pengertian dari bilangan berpangkat atau yang disebut sebagai eksponen. Intinya, untuk bilangan berpangkat, A pangkat N artinya A dikalikan sebanyak N. Pangkatnya berapa? Begitu. Paham semuanya? Oke, kita lanjutkan. Mengenai eksponen, yang paling penting dalam eksponen itu mengenai kalian harus tahu mengenai sifat bilangan berpangkat. Dalam sifat bilangan berpangkat positif ini ada beberapa. Yang pertama yaitu jika A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M itu sama dengan A pangkat N tambah M. Artinya kalau perkalian dalam bilangan berpangkat itu tinggal pangkatnya dijumlahkan. Contoh, oke. Yang pertama, 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Ya, lihat angka dasarnya ini, angka yang di bawah ini udah sama, maka masuk seperti sifat yang pertama ini. Maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. Oke, artinya 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3 itu akan sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3, artinya 2 pangkat 7. Gampang? Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu A pangkat N dibagi dengan A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N dikurangi M. Ini kebalikan dari sifat yang pertama. Kalau perkalian itu ditambah pangkatnya, kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurang, asalkan angka dasarnya sama. Oke, contoh yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu akan sama dengan, tinggal dikurangkan berdasarkan sifat yang kedua ini. Jadi 6 tinggal dikurangkan dengan 2. Jadi 3 pangkat 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Jadi jawabannya 3 pangkat 4. Oke, sifat yang ketiga yaitu mengenai bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka A pangkat N dikali dipangkatkan M itu akan sama dengan A pangkat N dikali M. Pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya ini tinggal dikali. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Ini artinya, oke,
berdasarkan sifat yang ketiga, maka tinggal dikalikan pangkatnya. Maka jawabannya menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 5. Maka jawabannya menjadi 2 pangkat 15. Oke, gampang. Kita lanjut ke sifat yang keempat, mengenai A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Tapi ada syaratnya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Bolehkah A-nya 1000? Boleh tentunya. Jadi kalau ada bilangan dipangkatkan 0, maka jawabannya adalah 1. Oke, contohnya 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berdasarkan sifat yang keempat, maka 5 pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Oke, selanjutnya sifat yang terakhir, yaitu A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Ini dibalik ya. Yang tadinya jadi pembilang, ke sini jadi penyebut. Jadi dibalik. Kalau bilangan pangkatnya negatif, dibalik menjadi pangkat positif. Contoh, 9 pangkat negatif 2 itu akan sama dengan, nah, kita balikan. Jadi 1, oke, 1 per 9 pangkat 2. Oke, paham semuanya? Oke, itu mengenai sifat bilangan berpangkat. Kita lanjutkan biar semuanya mengerti mengenai eksponen. Kita lanjutkan ke latihan. Oke, latihan. Sederhanakan menjadi satu bilangan berpangkat. Oke. Ingat ya, ada 5 sifat yang sudah saya bahas. Oke, untuk yang soal yang pertama, 3 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 7. Oke, ini berdasarkan sifat nomor 1 ya, mengenai bilangan berpangkat dikalikan. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Maka ini jawabannya menjadi 3 pangkatnya pangkat 5 ditambahkan 7. Maka jawabannya menjadi 3 pangkat 12. Pangkat 12. Tuh. Bentar. Jadi ini kalau ada soal seperti ini, jadi 3 pangkatnya kita jumlahkan pangkat 5 tambahkan dengan 7. Oke, maka jawabannya menjadi 3 pangkat 12. Oke. Selanjutnya nomor 2. Jika ada soal X pangkat 6 dikali X pangkat 5, ini masih perkalian berpangkat ya, maka jawabannya menjadi X pangkat 6 ditambahkan 5. Ya. Nah, maka jawabannya menjadi X pangkat 11. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini pembagian bilangan berpangkat. 4 pangkat 10 dibagi dengan 4 pangkat 5. Ingat ini sifat pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangkan asal bilangan dasarnya sama. Maka ini menjadi 4 pangkat 10 dikurangi 5. Oke, maka jawabannya menjadi 4 pangkat 6. 4 pangkat 6. Oke. Lanjut. Soal nomor 4. Y pangkat 6 dibagi dengan Y pangkat 5. Sama. Oke. Pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian maka pangkatnya kita kurangkan, jadi Y pangkatnya 6
dikurangi 5. Maaf. Ini kurangi 5, maka jawabannya menjadi Y pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi jawabannya Y. Oke, nomor 5. Nomor 5 itu bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka kalau bilangan pangkat dipangkatkan, maka tinggal dikalikan pangkatnya. Jadi 3. Oke. Pangkatnya 4. Oke, dikalikan 2. Gitu kan. Maka jawabannya menjadi 3 pangkat 8. Oke, lanjut. Latihan yang ke-6. Soal ke-6. Ini sama B pangkat 3 dipangkatkan 6. Oke, sifat bilangan berpangkat. Kalau dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Akan menjadi B Oke. Pangkat 3 Oke, kita hapus ya. Rapi. Oke, B pangkat 3. Oke. Dikalikan dengan 6. Maka jawabannya menjadi B pangkat 18. Oke. Selanjutnya nomor 7. Nah, 18 pangkat 0. Ingat, kalau setiap bilangan dipangkatkan 0, maka jawabannya menjadi 1. Oke. Selanjutnya nomor 8. 1/6 pangkat 0 dipangkatkan 0. Setiap angka dipangkatkan 0, maka jawabannya adalah 1. Nah, ini 7 pangkat negatif 3. Nah, kalau pangkat bilangan negatif ini bisa dirubah menjadi 1 per 7. Pangkat yang tadinya pangkat positif menjadi pangkat negatif menjadi pangkat positif 3 ya. Nah, pangkat 3. Gitu. Terakhir, nah ini 1/5 pangkat negatif 4. Maka ini menjadi, ya kita balik ya. Ini bilangan negatif, kalau dibalik menjadi 5 pangkat 4. Oke, paham semuanya? Diingat ya. Bilangan kalau berpangkat bisa dikalikan, pangkatnya jumlahkan, asal angka dasarnya sama nih. Angka dasarnya sama. Angka dasarnya harus sama nih. Ini 3, ini juga 3. Jadi bisa 5 ditambahkan dengan 7. Ini X, ini juga X. Maka pangkatnya bisa dijumlahkan karena ini perkalian. 4, ini 4. Oke, karena pembagian pangkatnya kita kurangkan 10 kurangi 5. Oh maaf, ini 10 kurangi 5 ya. Bukan 6 ya. Ini 5 ya. Oke, kita perbaiki. Itu 5 bukan 6. Ini pangkat 5 ya. Pangkat 5. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang Y ini Y sama Y, tinggal kurangkan 6 kurangi 5 menjadi 1. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis ya, jadi Y. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 4 kali 2 8. Dan juga sama, 3 kali 6 itu 18. Ini 1. Kalau setiap bilangan dipangkatkan 0, maka jawabannya 1. 1/6 pangkat 0 itu juga 1. Kalau ini sifat yang ini tinggal dibalik ya. Nah, ke sini
7 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Yang tadinya pangkat negatif jadi pangkat positif. Yang ini tadinya pangkat negatif, ini kasih jadi pangkat positif. Tapi yang dari mulai pecahan ini. Nah, oke. Terima kasih. Semoga menjadi paham mengenai eksponen dalam bilangan berpangkat dan juga sifat-sifat bilangan berpangkat. Diingat sifat bilangan berpangkatnya agar mudah untuk menyelesaikan soal. Oke, terakhir untuk mengecek agar kalian lebih paham lagi, silakan boleh dikerjakan soal yang ada di depan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.